Deklarasi Balfour, petaka yang akan mengacak-ngacak Palestina. Jika mereka merampas tanah suci Palestina dengan janji Balfour, maka kami akan merebutnya lagi dengan janji Allah. Ini umatmu, sahabat. Umat yang beberapa dekade ini menunggu kabar baik. Semoga Anda dan kita semua bisa memberikan secercah kabar gembira di esok hari. Duka terus silih berganti di dunia Islam, terlebih di bumi para nabi, Palestina, di mana Masjid Al-Aqsa telah berdiri. Kalau kita mengira petaka Zionisme itu datang di tahun 1948, ketika sebuah negara ilegal, Israel berdiri, maka kita salah. Sebab mereka telah jauh-jauh hari mempersiapkan negeri Yahudi yang berdiri di antara reruntuhan bangunan Utsmani di Palestina yang dulunya Madani. Tahun 1917 punya cerita. Di tahun 1917 punya cerita yang akan menjelaskan kepada Anda bahwa Palestina sudah mulai digerogoti. Pintarnya mereka, Zionis tidak menggunakan tangan mereka sendiri untuk melakukan rencananya. Saat itu mereka gunakan tangan-tangan lain yang bernama Inggris. Menjelang akhir Perang Dunia Pertama, si raksasa yang sakit bernama Utsmani itu diobok-obok. Tanahnya dibagi, otoritasnya dibelenggu, dan penduduknya diperangi. Inggris, Perancis, dan negara yang sudah merasa menang Perang Dunia berpesta dan asyik berbagi wilayah. Dan naasnya Palestina masuk ke dalam jatah wilayah Inggris. Deklarasi Balfour diumumkan. Ia adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada 2 November 1917 selama Perang Dunia Pertama, yang mengumumkan dukungan untuk pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, yang saat itu merupakan wilayah kekhalifahan Utsmaniyah dengan populasi Yahudi hanya 5% dari total masyarakat Palestina. Ya, Yahudi cuma 5% populasi Palestina. Deklarasi kemudian tertuang dalam sebuah surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris bernama Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikirimkan ke Federasi Zionis Inggris Raya dan Irlandia. Teks deklarasi tersebut diterbitkan di media massa pada 9 November 1917. Lalu apa isi deklarasi itu? Pemerintah yang mulia mendukung dengan senang hati Palestina sebagai sebuah kampung halaman bagi orang-orang Yahudi, dan pemerintah yang mulia akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini. Sudah dipahami dengan jelas, tidak akan dilakukan hal yang mungkin merugikan hak masyarakat sipil dan agama atau non-Yahudi di Palestina, atau hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara lain. Saya berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini untuk diketahui oleh Federasi Zionis. Hormat saya, Arthur James Balfour. Bila kita lihat sekilas, isi deklarasinya menenangkan ya. Ada redaksi, sudah dipahami dengan jelas tidak akan dilakukan hal yang mungkin merugikan hak masyarakat sipil dan agama atau non-Yahudi di Palestina. Tapi apakah itu benar terjadi? Nyatanya, 30 tahun setelah deklarasi itu tercatat dalam rekaman sejarah, justru Palestina malah tercabik. Dan Zionisme makin subur dengan keyakinan ekstrim mereka. Puncaknya pada 15 Mei 1948, Israel berdiri dan mayoritas bangsa Palestina terusir dari negerinya. Rumah-rumah penduduk asli dirobohkan, masjid-masjid di bumi hanguskan.